lagi dia juga nggak mematuhi pemerintah gitu kan. Oh iya, PSBB. Membantu pemerintah membersihkan para sampah masyarakat. Hai pengguna internet, selamat datang di channelku. Kalian pasti sudah tahu nama Ferdian Paleka. Ya, dia adalah YouTuber yang belakangan ini menjadi sangat terkenal. Terkenal sampai-sampai dia diburu polisi dan diburu oleh masyarakat. Dia kayak udah nggak peduli, dia kayak masa bodoh dan merasa bisa melakukan apa saja. Hah, orang ini emang kontennya rada-rada bermasalah gitu ya. Suka cari perhatian, kontroversi gitu. Setelah dulu tuh pernah dia bikin konten review PSK gitu. Dia godain PSK, dia tanya-tanya harganya kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya sekarang yang menurutku kelewatan dan goblok banget sih. Dia bikin prank ngasih bantuan ke waria, ke transpuan yang ada di pinggir jalan. Pura-puranya ngasih bantuan, bingkisan gitu, tapi isinya sampah dan batu. Gak ada otak kan. Kalau dilihat channelnya memang punya banyak subscriber, dan mungkin karena merasa terkenal ya dia kayak ngerasa bisa melakukan apa aja. Atau mungkin karena dia memang nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa yang dia lakukan, makanya dia melakukan hal-hal kayak gitu. Hal-hal yang nggak perlu banyak mikir, nggak perlu otak untuk melakukannya gitu. Di video yang dia buat, dia ngeprank kayak gitu untuk membantu pemerintah katanya. Karena di masa PSBB, waria dan transpuan ini masih berada di sepanjang jalan itu. Dan dia menganggap bahwa mereka ketika berada di jalan tidak mematuhi pemerintah. Gini deh, dengan melakukan prank dan ngasih bingkisan tapi isinya sampah dan batu, itu membantu pemerintahnya itu bagian mananya? Bagian mananya yang kelihatan di situ membantu pemerintah? Hah? Mana? Aku gak ngerti juga sih ini orang kenapa gitu. Belakangan tuh ada aja yang orang-orang yang kayak menghalalkan segala cara untuk menjadi viral, menjadi terkenal. Semuanya dibikin konten, apa-apa dibikin konten. Ini bikin konten, tindakan yang udah kayak mengesampingkan respect, mengesampingkan rasa kemanusiaan kita hanya demi mengejar sesuatu yang disebut konten. Kayak ngincer udah, wah ini bakal viral nih, wah ini bakal lucu nih, ini bakal seru nih. Tapi kadang banyak yang lupa ketika melakukan hal itu, ada hal yang perlu dijaga. Sisi kemanusiaan kita, sisi empati, sensitivitas kita terhadap lingkungan, orang-orang di sekitar. Ya itu harus tetap ada gitu. Semua bisa dijadiin konten, tapi ingat jaga gitu. Aku curiga apa ini juga pengaruh karena pengen instan jadi terkenal gitu. Jadi karena ngelihat banyak YouTuber-YouTuber lain atau orang-orang di bidang lain itu udah terkenal, ya ini ada aja orang-orang yang pengen juga terkenal tapi nggak mau tahu prosesnya gitu. Pokoknya asal cepet aja gitu, asal terkenal, asal viral gitu aja. Ya jadilah kayak gini, kegoblokan-kegoblokan gini, nggak mikir gitu, nggak ada dasarnya melakukan sesuatu, bikin konten itu nggak ada gitu. Berarti sangat menggiurkan banget ya jadi terkenal itu. Kalau dilihat yang udah-udah gitu, ya endorse kenceng, duit cepet, ya kan, iklan banyak, subscriber, fans, sosial media centang biru semua gitu. Itu menggoda ya itu hal-hal yang menggoda sekarang mungkin ya. Jadi banyak orang melakukan hal-hal bodoh, hal-hal yang mereka anggap sebagai konten bagus yang bakalan laku, tapi sebenarnya mereka lupa ada hal-hal yang harus dijaga di situ, kemanusiaan, empati. Mereka gak mikir sampai ke situ. Kalau udah kelewatan gini, ya sekarang si Paleka-Paleka ini mau apa? Yang ada cuma dikejar polisi, dimusuhi sama masyarakat. Ya iyalah, kelewatan lu, Cong. Tai. Kalau dilihat dari videonya emang asal banget, ngomongnya so iye banget. Dan menurutku isinya itu udah ini udah menjurus ke kayak kehilangan rasa kemanusiaan gitu. Karena itu jadiin konten. Di masyarakat kita atau bahkan masyarakat dunia itu ada yang namanya transpuan, transgender atau orang mungkin kalau akrabnya, kalau orang kita nganggapnya itu banci, waria. Ya aku nggak tahu secara detail apakah nama-nama itu kategorinya bisa dikategorikan sama atau mungkin ada perbedaan-perbedaan waria, transpuan, transgender. Ya mungkin kalian bisa cek sendiri atau kalian komen kalau kalian lebih tahu. Tapi mereka itu ada, keberadaan mereka itu ada. Pandangan masyarakat juga bermacam-macam. Ada yang biasa aja, ada yang menerima, ada yang juga menentang keberadaan mereka. Ya, memang ada hal itu seperti ada. Tapi alasan apapun yang digunakan untuk menghina mereka, untuk mengekang mereka, untuk menekan mereka, atau untuk membercandakan mereka, di mana candaan itu berawal dari intensi yang buruk, yang tidak baik dari diri kita, itu
Gak bisa men, kita harus ingat juga mereka itu juga adalah manusia, sama kayak kita. Dari yang aku tahu, ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menjadi waria atau transpuan atau transgender atau ya apapun lah namanya. Beberapa di antaranya itu adalah bisa karena pengaruh lingkungan, pergaulan, kehilangan sosok orang tua, masa lalu yang tidak baik, tidak mengenakan, dan juga faktor genetik. Selain itu, ada juga faktor yang paling penting, di mana faktor ini memang menjadi dasar dari permasalahan kehidupan manusia, yaitu ekonomi. Permasalahan ekonomi. Seperti transpuan atau waria yang ada di videonya si Palekat ini. Mereka berada di sana itu, jangan-jangan mereka nggak punya pilihan selain ada di sana. Banyak dari mereka yang tidak bisa mengelak dari kondisi itu. Bahkan ketika mereka nggak mau pun, ada yang nggak bisa mengelak dari kondisi seperti itu. Yang mereka lakukan adalah untuk bertahan hidup. Aku agak kaget sih ketika melihat si Paleka ini enteng banget gitu melakukan hal itu, melakukan prank itu di dalam videonya itu. Jadi kayak ya udah gitu aja. Jadi aku mikir, jangan-jangan ini juga nggak bisa lepas dari pandangan masyarakat umum tentang keberadaan si waria atau transpuan atau transgender ini. Ya mereka itu dipandang sebelah mata gitu men. Kelompok masyarakat yang kalau boleh aku sebut normal ini, itu masih risih kalau melihat transpuan, melihat keberadaan transpuan di sekitar mereka. Di lingkungan kerja juga mereka tidak punya banyak peran, tidak banyak kelihatan gitu. Bukan yang nggak bisa, tapi memang nggak dikasih kesempatan aja. Karena ya kadang-kadang orang tuh dari si duluan gitu. Ya mungkin dengan sedikit memanusiakan, merubah mindset kita, merubah cara pandang kita terhadap transpuan, waria, transgender atau apapun namanya itu mungkin akan membuat kondisi ini lebih baik. Kalau memang tetap kayak gini, nggak menutup kemungkinan masih aja ada akan orang-orang yang model si Paleka ini nongol ke permukaan dan melakukan prank-prank, melakukan hal-hal yang mereka anggap benar, tapi itu mencederai rasa kemanusiaan yang seharusnya itu nggak perlu terjadi gitu. Kalau nggak berubah, ya bibit-bibit model Paleka ini akan menganggap hal-hal prank-prank yang serupa seperti ini ke transpuan, ya bukan cuma ke transpuan, mungkin ke pengemis, gelandangan, dan lain-lain gitu. Mungkin aja karena prank-prank yang lebih parah, ya bisa aja terjadi lagi gitu. Karena memang itu terbentuk di lingkungan masyarakat yang kalau boleh disebut mereka merasa normal. Tapi di kasus ini aku ngelihat banyak banget orang yang angkat bicara. Mereka berdiri untuk membela posisi si waria ini, si transpuan ini, untuk dapat keadilan, untuk nggak diperlakukan seenaknya. Ya, mereka ada di sekitar kita. Waria, transpuan, transgender, apapun namanya itu, mereka ada di sekitar kita. Dan kita nggak tahu apa saja yang sudah terjadi di dalam kehidupan mereka sampai mereka ada di fase mereka saat ini. Lalu di kondisi mereka, apalagi di kondisi susah saat ini, ya datanglah si biji kedongdong Paleka ini dan melakukan prank yang menurut dia lucu. Yang ngeprank sok-sok membantu, padahal bantuannya itu kardusnya isinya sampah sama batu. Coba pikir. Ngomong-ngomong, aku bicara seperti ini di video ini bukan sok-sok membela transpuan, transgender, waria atau apapun itu. Aku juga nggak berusaha, nggak sok-sok menggurui kalian. Yang mau aku sampaikan di video ini adalah sisi kemanusiaan kita, sisi simpati, sisi empati kita itu perlu tetap dijaga dimanapun, kapanpun, di setiap kita melakukan apapun dalam kehidupan kita. Terutama kayak contoh kasus ini, konten demi konten. Aku tahu susahnya bikin konten kayak apa, dan aku sadar juga apapun yang kalian lihat, apapun bisa kalian jadikan konten. Tapi gak semua bisa diterima oleh akal dan sisi kemanusiaan. Ada hal-hal yang harus kita jaga. Semua ada batas-batasnya. Jangan kehilangan empati, jangan kehilangan rasa simpati, jangan sampai kehilangan rasa kemanusiaan gara-gara kamu ngejar viral, ngejar supaya konten ini kepikiran bahwa wah konten ini bakal laku, konten ini bakal wow seru. Aku harap semua orang bisa belajar dari masalah ini, biar gak asal viral aja. Berita terakhir yang aku tahu ya dari 3 orang ini, karena di video itu kan ada 3 orang. Selain si Paleka ini ada 2 temennya lagi. Siapa namanya? Ya pokoknya salah satunya temennya itu dia menyerahkan diri, sudah diinterogasi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. 2 orang lagi ini terutama si Paleka karena nggak tahu kabur kemana, ngumpet di mana nggak tahu lah. Ya gitu dah konten-konten zaman sekarang. Gila.
Ya, makasih kalian sudah mendengarkan sampai sejauh ini, sampai terakhir. Like video ini kalau kalian suka, komen silahkan kalau mau menambahkan sesuatu, dan jangan lupa subscribe channel ini. Yuk, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.